Salam, salam bahagia untuk kita semuanya. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus berjuang melawan berbagai macam tantangan di depan kita. Namun hari ini juga hari yang sangat bahagia, karena di tengah-tengah berbagai macam penderitaan, pencobaan, ujian yang tidak mudah bagi dunia ini, kita hidup dibenarkan oleh Kristus Yesus. Kalau hidup kita ada di dalam Yesus Kristus, sepatutnya kita tidak perlu khawatir. Karena kehidupan kita bukan kita tanggung sendiri, namun ada Allah yang sedang mengangkat kehidupan kita supaya kehidupan kita tidak berjalan sendiri. Namun ada Allah Roh Kudus yang akan menolong kita. Ada Tuhan Yesus yang sudah membereskan kita dari segala dosa dan pelanggaran pada saat kita percaya kepada Dia. Orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan percaya karya salibnya di atas kayu salib yang mampu mengampuni dosa, Dia membenarkan kita. Dan hari ini saya ingin ajak saudara untuk kita belajar apakah hasil pembenaran dari karya Kristus untuk menyelamatkan kita. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Buka hati, jiwa, dan roh kami untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Roh Kudus, terangi hati dan jiwa kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kitab Roma ini merupakan sebuah kitab yang menjadi bangunan teologi dari 4 kitab Injil. Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes. 4 kitab Injil ini masih banyak yang dipertanyakan secara teologis. Tapi kitab Roma menjawab pertanyaan itu dengan baik. Secara teologis, apa yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib itu? Pasal 1 sampai dengan pasal 3 kitab Roma dikatakan semua manusia berdosa dan harus dihukum. Dibuktikan Rasul Paulus, baik orang berdosa, orang beragama, orang baik, semua yang tidak percaya Yesus harus dihukum. Pasal 3 sampai pasal 6, jalan keluar daripada hukuman manusia adalah dia harus menerima pembenaran karya Kristus di atas kayu salib. Setelah orang dibenarkan, pasal 6 sampai dengan pasal 7, orang dia harus lepas dari hukum Taurat. Dia harus hidup di bawah hukum kasih karunia, hukum anugerah. Pasal 8 sampai dengan pasal berikutnya, pasal 9, adalah bagaimana seorang bisa hidup di dalam anugerah, hidup suci, hidup benar, seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus, tapi kita tidak bisa hidup seperti Yesus kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Karya Roh Kudus dalam pengudusan hidup manusia. Orang-orang benar, pasal 9 sampai 11 adalah bagaimana Allah berdaulat mutlak atas umatnya. Dia menolak umatnya Israel, dia memasukkan gereja di dalamnya. Tapi kalau gereja tidak bisa menjadi berkat,
tidak memberitakan Injil, tidak menjadi terang di dunia ini, dia akan dibuang. Dan pasal 12 sampai pasal 16 berbicara mengenai bagaimana seharusnya setelah kita percaya Yesus, setelah kita dipenuhi Roh Kudus. Karena itu, persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Allah. Itu pasal 12 sampai dengan pasal 16, bagaimana kita bisa menerapkan secara praktis iman Kristen kita. Sampai pasal 5 ini, ada di sepertiga daripada kitab ini, ingin menjelaskan kepada kita, kalau Kristus membenarkan kita, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena iman, karena percaya kepada Yesus Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera hasil daripada pembenaran, karena iman dalam Kristus Yesus adalah kita memiliki damai sejahtera, perseteruan antara manusia dengan Allah selesai karena korban Kristus di atas kayu salib. Selesai, tuntas. Oleh karena itu musuh utama kita adalah Allah itu sendiri, sudah didamaikan oleh Yesus Kristus dengan darahnya yang suci, yang kudus itu. Sehingga kita memiliki damai dengan Allah. Sebagai akibat kita punya hati yang damai. Karena itu Tuhan, itulah karya Tuhan Kristus yang pertama dari hasil pembenaran dan damai dengan Allah. Karya yang kedua adalah oleh Dia hasil daripada pembenaran dan kita beroleh, dikatakan ayat yang kedua, oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman karena kasih karunia itu. Kita beroleh jalan masuk, saudara. Kapan saja Tuhan memanggil kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan masuk melalui Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesuslah jalannya. Ya, dunia mencari jalan. Dunia bertanya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tiap hari di Indonesia, di seluruh dunia orang berteriak itu. Dan jalannya ada di dalam Yesus Kristus. Akulah jalannya untuk sampai kepada Bapa itu. Hasil daripada pembenaran kita sudah damai dengan Allah. Karena damai itu ada jalan kita masuk menuju kepada surga Bapa di surga. Yang ketiga, dikatakan di situ, di dalam Dia, dalam kasih karunia itu kita berdiri. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jalan masuk, ujungnya adalah kemuliaan Allah. Kita memperoleh pengharapan di dalam kemuliaan Allah. Iman kita bukan iman yang moga-moga, tapi iman yang pasti. Karena pengharapan itu ditanggung oleh Yesus Kristus. Kita beroleh damai dengan Allah. Jalan masuk menuju ke surga. Yang ketiga, kita beroleh pengharapan yang pasti akan kemuliaan yang ke depan. Yang keempat, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Wow. Orang-orang Kristen abad pertama 300 tahun dianiaya oleh lawan-lawan kekristenan, oleh sekte Yahudi. Yahudi selesai menganiaya karena banyak orang Yahudi yang percaya. Tetap ada Kaisar Nero yang menganiaya begitu luar biasa. Decius 300 tahun kekristenan dianiaya luar biasa. Zaman Paulus ini kesengsaraan mulai mereka rasakan. Mereka ditekan, mereka harus lari dari kota ke kota yang lain. Mereka harus menyelamatkan dirinya. Kalau mereka ditangkap, mereka dimasukkan penjara. Bahkan Rasul Paulus pun dipotong lehernya oleh Nero. Dan semua rasul, semua orang Kristen lari dari Yerusalem. Mereka bertebaran di Asia Kecil, sampai ke Eropa, sampai ke Afrika Utara. Tapi mereka bisa bersuka cita dalam kesengsaraan, bahkan bermegah. Mereka bangga kalau mereka dianiaya karena Kristus. Mereka bangga kalau mereka dibenci karena iman mereka. Mereka bangga kalau mereka bisa menjual rumahnya dan membagikannya kepada orang-orang Kristen. Mereka bangga kalau mereka menjual tanahnya dan membagikannya kepada janda, anak yatim piatu, dan orang-orang miskin. Mereka merasa tidak bermilik, namun mereka membagi miliknya. Dan itulah orang-orang yang bermilik di hadapan Allah.
hari ini, kalau Anda mengalami kesengsaraan di dalam Kristus, jangan khawatir, jangan kecil hati, tapi mari kita bangga karena kesengsaraan itu adalah salah satu hasil daripada pembenaran itu. Kita harus bermegah, saudara. Bukan berkecil hati, bukan minder, bukan malah mundur dari iman. Tapi justru kesengsaraan itu punya satu khasiat yang akan membawa kita ke next level, ke level berikutnya. Iman kita naik, ya, kita beroleh jalan masuk, kita damai dengan Allah, kita punya pengharapan akan kemuliaan. Kemudian kita masuk di dalam penderitaan pergumulan hidup sebagai orang Kristen. Yang kelima dikatakan, dari hasil penderitaan itu akan menerima kemuliaan Allah, dan dari hasil kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Orang yang tidak pernah menderita, tidak pernah mengalami kesengsaraan, dia tidak bisa bertekun. Ketekunan adalah sebuah hasil daripada kesengsaraan. Ya, orang-orang yang sengsara karena belajar keras, ya, SD, SMP, SMA, S1 dan terus, ya, orang-orang yang juara, orang yang tidur, dia masih belajar, masih buka matanya, dia melawan kantuk, dia mengurangi makannya, dia prihatin dengan banyak hal. Tapi pada saat dia mulai lulus dari berbagai macam penderitaan proses hidup itu, saudara, dia akan menjadi orang tekun. Tekun itu artinya, bahasa Yunaninya hupomeno. Ada di bawah tekanan yang terus semakin berat, dia terus di bawah, tapi dia terus tidak mau mundur selangkah pun, maju terus, dan pada saatnya Tuhan akan mengangkat orang-orang itu di atas tekanan. Dia tidak hanya hupomeno, ya, di bawah tekanan, tapi suatu hari dia di atas meno, di atas tempat. Tuhan akan membawa orang-orang itu naik dalam kemuliaannya, tapi dia harus melalui proses pembenaran, saudara. Inilah kekristenan yang hari-hari ini melupakan sebuah prinsip yang luar biasa. Orang berpikir kalau jadi orang Kristen, wah, sukacita, bahagia, yang penting saya sudah masuk surga. Oh tidak, saya harus masuk di dalam kawah condro di mukanya orang Kristen. Sudah dimasukkan dalam penderitaan, berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, yang hari-hari ini kita bersama menghadapi krisis karena COVID-19, krisis sosial, kita menghadapi berbagai hal yang tidak mudah, semua dibatasi, semua kita harus menahan diri, semuanya kita harus berpikir panjang. Tapi nanti dari hasil hupomeno ini, kesengsaraan ini akan menimbulkan ketekunan. Dan katakan berikutnya, hasil pembenaran yang berikutnya, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Artinya tahan uji adalah orang yang sudah kebal, diuji apapun dia lulus, saudara. Hidup kita tidak lepas dari ujian. Kita akan diuji dari berbagai macam sisi, dari keinginan mata, keinginan telinga, keinginan kedagingan kita, keinginan masa depan kita, semuanya akan diuji. Apakah kita lulus atau tidak? Kalau kita tidak lulus, kita jatuh, besok akan diuji lagi. Dan kita harus waspada, kita harus berusaha dengan bijak. Kita harus membuka mata, telinga, dan kehidupan kita untuk menghadapi ujian-ujian di depan kita. Iblis akan menguji kita, dunia akan menguji kita. Namun 75% orang jatuh karena keinginannya sendiri. Hati-hati dengan kedagingan Anda. Karena di sanalah jutaan orang Kristen, bapak-bapak orang beriman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, jatuh karena itu. Tidak usah menyalahkan iblis, tidak usah menyalahkan dunia, tidak usah menyalahkan kanan dan kiri. Periksa dirimu, apakah Anda sudah masuk dalam selesai ujian, mulai masuk dalam ketekunan, dan apakah Anda sudah mulai kebal dengan ujian. Kata tahan uji, itu berarti pada saat diuji, dia sudah lulus. Dan dia tidak perlu diuji lagi. Karena semuanya dia tahan. Semuanya dia tahan menderita. Tahan menghadapi ujian. Tahan menghadapi ini dan itu.
Itu yang Tuhan mau dalam kekristenan kita. Yuk kita naik level itu, saudara. Wah, kalau kita ini kebal itu luar biasa. Kita hanya senyum aja menghadapi semuanya. Dan kita berkata, saya sudah pernah melewati. Saya sudah pernah melewati yang ini. Saya sudah lulus dengan yang ini. Dan saya akan terus berharap kepada Tuhan. Karena hasil daripada ketekunan, tahan uji adalah sebuah pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan katanya. Di ujung iman kekristenan kita adalah pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Pengharapan. Ujung akhir daripada hasil penderitaan. Kita sudah beroleh jalan masuk. Kita sudah dibenarkan karena iman. Kita sudah berdamai dengan Allah. Akhirnya kita mulai pengharapan akan kemuliaan. Kita mulai masuk dalam kesengsaraan, namun kita bisa bermegah. Kita masuk di dalam ketekunan. Lalu kita sudah tekun, kita sudah tahan uji. Akan menghasilkan pengharapan masa depan. Karena apa? Di dalam tengah-tengah pengharapan inilah, saudara, kita hidup dalam pengharapan. Kitab Ibrani menggambarkan pengharapan itu. Coba kita lihat di Ibrani pasal 6, saudara. Ibrani pasal 6, ayat 19-20. Kitab Ibrani menggambarkan kepada kita bahwa pengharapan itu seperti saw. Saw itu jangkar. Ya, seperti jangkar yang sudah diletakkan di belakang tabir, saudara. Ibrani pasal 6, ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Luar biasa. Pengharapan seperti saw. Sebuah kapal besar tidak bisa tenang kalau dia parkir di pelabuhan atau parkir di tengah laut. Tapi dia akan menjadi tenang pada saat ada saw yang diturunkan, tertancap di batu karang yang kuat. Ombak besar tidak akan membawa kapal ini. Badai besar tidak akan menenggelamkan kapal ini karena dia punya saw yang kuat. Gambaran ini menyatakan seperti kehidupan kita. Kita punya saw yang kuat. Kristus telah melabuhkannya jauh di belakang tabir. Tabir bait Allah yang seorang pun tidak boleh lewat. Dibelah dari atas ke bawah. Ini mengatakan bahwa setiap orang punya hak untuk datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Dan dikatakan di situ pengharapan itu telah dicurahkan kepada kita oleh Roh Kudus. Dia menjadi imam besar, karya terbesar Allah yang belum selesai. Hari ini dia menjadi imam besar, pengantara doa kita yang menerjemahkan setiap permintaan kita di hadapan Bapa di surga. Oleh karena itu kalau kita berdoa, kita harus sadar kita memakai dalam nama Yesus. Artinya apa? Semua doa itu sampai kepada Tuhan Yesus dulu. Tuhan Yesus baru menyampaikannya kepada Bapa surgawi. Karena dia imam besar, dia begitu sibuk 24 jam. Dia punya umat di dunia. Kira-kira dari 7 miliar ini, kira-kira hampir 2 miliar lebih, 2,7 miliar orang di dunia yang menjadi jemaat daripada Yesus Kristus seluruh dunia. Dan semuanya ditanggung oleh Yesus, luar biasa. Dan dia di surga sana, tapi Roh Kudusnya dicurahkan kepada orang-orang percaya hari ini. Untuk dia bekerja, untuk memberi kekuatan, penghiburan, penerjemahan doa, dan apa saja. Tidak ada kehidupan yang luar biasa kita ditanggung oleh Allah karena hasil pembenaran. Karya Roh Kudus adalah karya terakhir di masa gereja akhir ini. Oleh karena itu, saudara tidak perlu kecil hati, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menghadapi apapun yang kita hadapi hari ini. Karena karya pembenaran Allah itu satu paket komplit untuk hidup surga sampai hidup di dunia ini. Kristus berkarya
menyelesaikannya sampai tuntas. Angkat imanmu, yakinkan dirimu, bangun kehidupanmu di atas dasar pembenaran Kristus. Maka kehidupanmu setiap hari akan menghadapi pencobaan, kesengsaraan, dan apapun yang terjadi. Kita akan seperti kapal yang memberikan sauhnya, jangkarnya jauh di bawah. Hidup kita aman di tangan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu malam hari ini. Kiranya firman-Mu sanggup menolong kami untuk kami dapat mengerti rencana-Mu yang paling dalam hidup kami. Roh Kudus, penuhi hati kami. Allah Roh Kudus, kokohkan pengharapan kami. Karena dengan Allah Roh Kudus, kami bisa menyelesaikan semua kesengsaraan, ketekunan, dan menghasilkan pengharapan. Terima kasih atas firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman dari kami. Untuk sementara, ibadah akan berlangsung secara online. Ibadah online akan berlangsung setiap minggu pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan kasih dapat Anda berikan melalui rekening BCA kami. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati.